Kamu mau berani menantang debat sama saya, ya, dengan catatan harus ada rekomendasi dari Robito. Mudah bagi saya itu, Mas. Tapi ingat, Iman, kamu itu bukan tipe orang yang berani debat, ujung-ujungnya kabur lagi, ya. Tapi kalau benar kamu berani, kalau kamu berani, yang namanya tesis, lawannya sama antitesis, nggak pilih lawan, gitu loh. Kamu itu bukan sedang mengkomplain lembaga, kamu sedang mengkomplain dan membatalkan nasabnya Mbak Alwi, oke? Membuat sebuah tesis. Terus kamu berani debat sama saya dengan ada syarat, itu bodoh namanya, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hal yang menarik yang terjadi berkaitan dengan polemik nasab, yakni berkaitan dengan Qori. Tengku Qori ini yang sekarang terlihat menyerang daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kemudian ditantang oleh Qori untuk berdebat masalah nasab habaib, karena dia dinyatakan akan membuat buku antitesis terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, sekarang Qori duduk di depan, berdiri di depan sebagai pembela dari para habaib dalam rangka membela mereka untuk menyatakan kesohihan nasab mereka. Lalu bagaimana tanggapan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berkaitan dengan sikap ucapan dari Sayyid Qori ini? Dapat kita lihat pada video berikut ini. Jadi ini kesempatan itu buat Balawi, kalau mau pakai Tengku silakan itu. Ya, tergantung pada Taufik Segaf, Rizik Syihab tuh mau dipakai apa enggak itu. Tengku Qori itu udah siap dengan antitesis katanya. Kalau kita para pejuang-pejuang ini, yang menguntungkan kita adalah ketika melihat masyarakat Islam ini dapat terbebas dari belenggu yang selama ini menggelantungi leher kemanusiaan mereka. Mungkin bagi Tengku beda lagi. Itu silakan saja, itu hak setiap orang untuk menempatkan diri ada di mana dan sebagai apa. Tinggal kesempatan ini mau diambil apa tidak oleh Rabita Alwiyah. Tengku misalnya diambil untuk menjadi wakil mereka dalam debat dengan saya misalnya, itu silakan saja. Siapa tahu benar itu antitesisnya. Iya. Siapa tahu benar akhirnya Robito Alawiyah memiliki keberanian untuk debat langsung kalau muka, tidak kabur-kabur terus seperti dulu-dulu ya. Ya, itu saya harapkan begitu. Mungkin nanti bisa untuk dibaca dulu antitesisnya. Kan dia pakai antitesis itu, ini antitesis gitu aja. Dibaca dulu, mungkin setelah dibaca kira-kira ini hebat ini, coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya, kapan aja saya siap. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana reaksi dan jawaban Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berkaitan dengan sikap dan ucapan Qori yang mendukung habaib dan akan menantang daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk berdebat berkaitan dengan polemik nasab, yakni bahwa konon katanya Sayyid Qori ini akan membuat buku yang disebut antitesis daripada untuk melawan kitabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lalu dengan santainya Kiai Haji Imaduddin menjawab
daripada tentang masalah ini, yakni bahwa hal tersebut dipersilakan saja. Bahkan dengan penuh santai, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak menyesali bahwa Qori berpaling dari tadinya mendukung dirinya yang kemudian sekarang justru melawan dirinya. Justru ini dipersilakan Qori untuk melakukan hal itu, justru adalah hal yang terbaik. Bahkan diharapkan, kata beliau, Qori ini bisa diadopsi oleh pihak Rabithah Alawiyah untuk menjadi juru bicara dalam rangka berdebat nanti berkaitan dengan polemik nasab Ba'lawi itu sendiri. Nah, ini sikap yang sangat luar biasa, di mana seseorang tidak kemudian ada dendam, benci menghadapi orang yang berpaling dari dirinya atau dalam bahasa kasarnya mengkhianati dirinya. Nah, ini disikapilah dengan santun. Sebagaimana kita ketahui bahwa Qori ini memang mengalami kekecewaan akibat mungkin tidak diberikan posisi dan kedudukan di PWI, LS. Artinya mungkin dia menganggap bahwa dirinya seolah-olah diabaikan dan tidak diberikan posisi dan kedudukan, sehingga akhirnya dia memilih untuk hengkang dari mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, inilah yang kemudian bagi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani hal tersebut tidak ada masalah, bahkan dianggap adalah sesuatu yang memang pilihan orang untuk mendukung atau tidak mendukung. Nah, bahkan yang indahnya luar biasanya, mungkin mudah-mudahan Sayyid Qori ini bisa menjadi sababiyah yang kemudian terjadi diskusi yang lebih ilmiah, diskusi yang bisa melahirkan hujah-hujah yang bisa memberikan pencerahan dan pengajaran kepada kita bagaimana dalam menyelesaikan sebuah masalah, terutama berkaitan masalah dengan bidang keagamaan kita, yakni agama Islam. Mudah-mudahan saja kita menunggu bahwa akan terjadi debat atau diskusi di antara kedua pihak ini yang masing-masing keduanya menampilkan intelektualitasan mereka, kepakaran mereka, mengulas, membahas tentang masalah polemik nasab ini bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan daripada literasi atau literatur yang faktual dan aktual. Mudah-mudahan kita tunggu saja, mudah-mudahan ini akan membawa angin yang segar bagi kita, bahwa polemik nasab ini akan segera selesai sehingga kembali kita duduk bersama dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah tanpa lagi kemudian ada kasta-kasta atau privilege dari satu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Mudah-mudahan berikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.